Ciri-ciri belajar. Yang pertama, proses. Belajar adalah proses emosional dan mental atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila perasaan dan pikirannya aktif. Contohnya, siswa bertanya, siswa menjawab, siswa menanggapi, siswa melakukan diskusi, dan lain-lain. Kegiatan tersebut bisa terjadi akibat munculnya aktivitas mental, pikiran, dan perasaan. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan, di mana proses mental dan emosional terjadi. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan motorik, dan penguasaan nilai atau sikap. Mosurya mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu perubahan yang didasari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku dan belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilan seorang guru menguasai teori-teori belajar. Yang ketiga adalah pengalaman. Belajar artinya mengalami. Ini berarti belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang dapat menstimulasi dan menantang siswa untuk belajar. Belajar bisa melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berhenti berbicara ketika mendapat isyarat telunjuk menyilang mulut sebagai tanda tidak boleh ribut, atau berhenti mengendarai sepeda motor di perempatan jalan pada saat tanda lampu merah menyala. Kedua adalah belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar. Misalnya, memandang bola ketika ada bola di depan kaki, berbaris rapih karena ada komando.
berlari karena mendengar suara anjing menggonggong di belakang dan sebagainya. Yang ketiga, belajar rangkaian. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Yang kelima, belajar membedakan. Belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membeda-bedakan. Yang keenam, belajar konsep. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian ditafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Yang ketujuh, belajar hukum atau aturan. Belajar aturan atau hukum terjadi bila individu menggunakan beberapa rangkaian peristiwa atau perangkat data yang terdahulu atau yang diberikan sebelumnya dan menerapkannya atau menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi satu aturan. Yang kedelapan, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan. Urutan jenis-jenis belajar tersebut merupakan tahapan belajar yang bersifat hierarkis. Jenis belajar yang pertama merupakan prasyarat bagi berlangsungnya jenis belajar berikutnya. Seorang individu tidak akan mampu melakukan belajar pemecahan masalah apabila individu tersebut belum menguasai belajar aturan, konsep, membedakan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau penerima ilmu pengetahuan atau keterampilan. Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Tyler, pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Yang kedua, menurut Suryo Broto, pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Yang ketiga, menurut Rogers mengemukakan saran tentang langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Pembelajaran tersebut meliputi hal berikut. Guru memberikan kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar secara terstruktur. Yang kedua, guru dan siswa membuat kontrak belajar. Yang ketiga, guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan. Yang keempat, guru menggunakan metode simulasi. Yang kelima, guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain. Yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar
menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran diantaranya, yang pertama, memiliki tujuan untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode pembelajaran. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran, yang pertama ada metode ceramah, yaitu cara penyampaian informasi secara lisan yang dilakukan oleh sumber belajar kepada warga belajar. Sumber belajar tersebut merupakan sebagai pendidik atau pengajar, dan warga belajar merupakan sebagai pelajar. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam kesempatan penyampaian informasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada metode tanya-jawab, yaitu cara penjelasan informasi yang pelaksanaannya saling bertanya dan menjawab antara sumber belajar dan warga belajar. Yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu cara memperagakan sesuatu hal yang pelaksanaannya diawali oleh peragaan sumber belajar, kemudian diikuti oleh warga belajar. Yang keempat, ada metode brainstorming atau curah pendapat, yaitu cara untuk menghimpun gagasan atau pendapat dari setiap warga belajar tentang suatu permasalahan. Yang kelima, metode diskusi kelompok, yaitu cara pembahasan suatu masalah oleh sejumlah anggota kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang keenam, ada metode rembuk sejoli, yaitu cara pemecahan suatu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dalam kelompok dibagi secara berpasangan, kemudian dalam waktu yang singkat, masing-masing kelompok membahas suatu masalah dan diakhiri dengan penyampaian laporannya oleh masing-masing juru bicara dalam kelompok besar. Yang ketujuh adalah metode bus group, yaitu cara pembahasan suatu masalah yang pelaksanaannya warga belajar dibagi dalam kelompok kecil. Antara 3-6 orang membahas suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian dalam hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara pada kelompok besar. Nah, kelompok besar yang dimaksud itu merupakan di depan kelas. Jadi kelompok besarnya itu merupakan beberapa anggota dari kelompok yang tadi. Yang kedelapan ada metode panel, yaitu cara pembahasan suatu masalah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh beberapa ahli dari berbagai keahlian di hadapan warga belajar. Yang kesembilan ada metode forum atau debat, adalah cara pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi terbuka yang disampaikan oleh beberapa narasumber dengan topik masalah yang kontroversial. Yang ke-10 metode drill, yaitu cara melatih warga belajar tentang kegiatan-kegiatan tertentu secara berulang-ulang dengan materi yang sama. Yang ke-11 metode seminar, yaitu cara penyampaian informasi berdasarkan hasil penelitian yang diikuti dengan kegiatan diskusi oleh seluruh warga belajar di bawah bimbingan sumber belajar. Yang ke-12 ada metode resitasi, yaitu cara pemberian tugas yang dilakukan oleh sumber belajar kepada warga belajar yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, serta dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Yang ke-13 ada metode role playing, yaitu cara permainan yang pelaksanaannya berupa peragaan secara singkat oleh warga belajar dengan tekanan utama pada karakteristik atau sifat seseorang dengan dasar memerankan cuplikan tingkah laku dalam situasi tertentu yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tentang masalah yang baru diperagakan. Yang ke-14 yaitu metode sosiodrama, yaitu cara permainan yang pelaksanaannya berupa peragaan oleh warga belajar dengan tekanan utama pada karakteristik atau sifat seseorang dengan dasar memerankan tingkah laku dalam situasi tertentu dengan didasarkan pada cerita yang utuh yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi tentang masalah yang baru diperagakan. Yang ke-15 ada metode simulasi, yaitu cara permainan yang berupa cuplikan suatu situasi kehidupan nyata yang diangkat ke dalam kegiatan belajar.
Yang ke-16, metode studi kasus, yaitu cara penelaahan suatu kasus nyata di lapangan melalui kegiatan penelitian yang diakhiri dengan kegiatan penyampaian laporan. Yang ke-17, ada metode karya wisata, yaitu cara mengunjungi suatu tempat atau objek tertentu dengan melibatkan seluruh warga belajar dengan kegiatan ada unsur karya dan ada unsur wisatanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Implikasi prinsip motivasi bagi siswa adalah disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Untuk dapat membangkitkan dan mengembangkan motivasi belajar siswa secara terus-menerus, maka dapat melakukannya dengan menentukan atau mengetahui tujuan belajar yang hendak dicapai, menanggapi secara positif pujian atau dorongan dari orang lain, menentukan target atau sasaran, penyelesaian tugas belajar, dan perilaku sejenis lainnya. Yang kedua ada keaktifan. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu percobaan, membuat karya tulis, membuat clipping, dan perilaku sejenis lainnya. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa lebih lanjut menuntut keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada agar siswa tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka, dan hal ini secara logis akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman atau berpengalaman. Yang keempat ada pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak bosan dalam melakukan pengulangan. Yang kelima ada tantangan. Prinsip belajar ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara baik-baik. Menurut Davis, tahun 1987, halaman 32. Hal ini berarti selalu menghadapi tantangan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk implikasi dari prinsip tantangan ini diantaranya adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pecahan suatu masalah. Yang keenam ada balikan atau penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah benar atau salah. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus penguat bagi dirinya sendiri. Karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya, maka untuk memperoleh balikan penguatan, bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor yang dicapai, dan menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang jelek. Yang ketujuh ada perbedaan individual. Implikasi adanya prinsip perbedaan individual bagi siswa diantaranya adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan memilih bahwa implikasi dan adanya prinsip perbedaan individu bagi siswa dapat beberapa perilaku fisik maupun psikis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan dari belajar. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan belajar. Yang pertama ada Bapak Sukandi tahun 1983 berpendapat bahwa tujuan belajar adalah mengadakan perubahan tingkah laku dan perbuatan. Perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengertian, sebagai pengetahuan atau penerimaan dan penghargaan. Menurut Bapak Surahmat tahun 1986, tujuan belajar adalah mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan pengetahuan, dan pembentukan sikap dan perbuatan. Demikian pula bahwa tujuan belajar itu dimaknai dengan pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran, menurut Bapak Slavin tahun 1994.
Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Robert F. Mager pada tahun 1962 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Selanjutnya ada Deja Nozka dan David E. Capel tahun 1981 dan juga Kemp tahun 1977 yang memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang dispesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan suatu hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya definisi ketiga yaitu dari Fred Vervical dan Henry Ellington tahun 1984 meyakini bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus juga disebut sebagai sasaran belajar siswa. Tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan instruksional umum dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar merupakan prasyarat belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar siswa berarti tercapainya tujuan belajar siswa, dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional khusus maupun umum dan sekaligus tujuan belajar bagi siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang kedua hubungan antara belajar dan pembelajaran, yang ketiga lingkungan belajar dan pembelajaran, dan yang keempat adalah perbedaan belajar, mengajar, pelajaran dan pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas untuk yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor fisiologis, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor lingkungan sosial dan juga faktor lingkungan non sosial. Nah, di sini ada faktor lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua faktor lingkungan non sosial, ya, faktor eksternal non sosial. Yang pertama ada alamiah dan yang kedua ada instrumental. Nah, di mana ini saya akan coba bahas dulu yang faktor internal. Faktor yang internal merupakan faktor yang ada dalam diri siswa. Nah, yang kedua fisiologis ini berhubungan dengan fisik, ya. Yang ketiga psikologis ini dengan psikologis atau pemikiran siswa tersebut. Nah, yang keempat faktor eksternal ini ada 2, ada lingkungan sosial dan non sosial. Nah, ini yang non sosial itu meliputi alamiah. Alamiah itu dari keadaan alam, ya, keadaan alam atau keadaan yang lingkungan, misalkan gelap terang cahaya ataupun keterbatasan di lingkungannya. Yang kedua adalah instrumental. Nah, ini berhubungan dengan alat-alat yang menunjang pembelajaran siswa. Nah, yang kedua hubungan antara belajar dan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini antara belajar dan pembelajaran ini sangat memiliki hubungan erat, ya, dimana dari siswa. Nah, saya akan mencontohkan, misalkan siswa kelas 7 akan naik ke kelas 8, otomatis guru ketika siswa itu naik ke kelas 8 mengingatkan bahwasanya siswa tersebut sudah memasuki jenjang kelas
kelas 9 ya. Kelas 9. Nah, artinya siswa tersebut harus mempersiapkan untuk ujian selanjutnya. Nah, itu yang ada berkesinambungan atau ada hubungan. Atau juga bisa gini, misalkan namanya si X merupakan siswa kelas 12 dan ia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun nilai yang dimilikinya itu rendah ya, di bawah rata-rata. Nah, dan siswa X itu bertanya kepada gurunya, apakah saya bisa mendaftar ke PTN A atau PTN B? Kemudian guru itu memberikan timbal balik ya, memberikan masukan apakah si X ini bisa melanjutkan atau tidak, melihat dari hasil belajar siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk rekayasa pembelajaran ya. Ini ada bagan, silahkan dilihat. Selanjutnya ada lingkungan belajar, adalah lingkungan belajar dan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dirancang terkait dengan lingkungan belajar yang layak bagi anak-anak. Yang pertama adalah menyediakan pilihan tugas. Yang kedua, menyediakan pilihan cara memperlihatkan keberhasilan. Yang ketiga, menyediakan waktu yang cukup memikirkan untuk tugas yang dikerjakan. Yang keempat, jangan selalu banyak menggunakan tes yang telah ditetapkan waktunya. Dan yang kelima, menyediakan kesempatan berpikir ulang. Kemudian yang terakhir, melibatkan pengalaman yang konkret. Nah, yang keempat adalah perbedaan belajar, mengajar, dan pengajaran serta pembelajaran. Yang pertama, belajar yang merupakan proses menjadi yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, mengajar, ini merupakan proses mendidik anak dengan proses interaksi antara guru dengan murid. Nah, yang ketiga, pengajaran, ini merupakan proses penyaluran informasi dari guru ke siswa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Nah, di mana pembelajaran ini adalah perpaduan antara belajar dan mengajar. Nah, apabila belajar dan mengajar sudah baik, maka pembelajaran itu atau tujuan dari pembelajaran itu akan baik. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.